Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sel volta. Sel volta merupakan alat yang bekerja berdasarkan reaksi redoks, di mana terjadi perubahan dari reaksi kimia menjadi aliran listrik. Prinsip kerja sel volta, reaksi kimia menghasilkan arus listrik. Katode merupakan kutub positif, sedang anode merupakan kutub negatif, atau yang kita kenal dengan istilah kapan, katoda positif, anode negatif. Katode merupakan elektrode di mana terjadi reduksi, sedangkan anode merupakan elektrode tempat terjadinya oksidasi, atau yang kita singkat dengan KRAO, katode reduksi, anode oksidasi. Pembuatan sel volta dipelopori oleh Luigi Galvani dan Alessandro Volta, di mana logam Cu dicelupkan dalam larutan CuSO4, sedangkan logam Zn dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 yang dihubungkan dengan jembatan garam. Fungsi jembatan garam di sini adalah untuk menetralisir aliran elektron yang dari anode menuju katode. Untuk menuliskan notasi sel pada reaksi sel volta ini, anode ditulis dulu dan dihubungkan dengan jembatan garam, baru katode. Tanda miring 2 ini menunjukkan jembatan garam. Maka pada reaksi volta ini, Zn garis miring Zn2+, garis miring 2, Cu2+, garis miring Cu. Untuk persamaan reaksi selnya, anodenya Zn menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron, karena anode itu mengalami oksidasi tadi, sedangkan katode Cu2+ menangkap 2 elektron menjadi Cu. Pertemuan kali ini kita akan melihat video percobaan sel volta. Adapun tujuannya adalah untuk mengamati besarnya potensial sel berbagai buah dan sayur. Selamat menikmati.
kalian sudah melihat video tadi, kenapa lampu LED tadi bisa menyala? Itu dikarenakan terjadi aliran arus listrik dari anode menuju katode. Nah, sebelum kita membahas ke sana, terlebih dahulu kita akan mengenal apa istilah potensial elektrode standar atau yang disebut sebagai E0. Potensial elektrode standar adalah gaya gerak listrik dari reaksi redoks yang diukur pada keadaan standar, yaitu kemolaran 1 M, tekanan 1 atmosfer, dan suhu 25 derajat Celcius. Di mana jika sebatang logam Zn dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 1 molar pada wadah 1 dan batang PT dicelupkan ke dalam larutan H+1M pada wadah yang kedua, lalu kedua wadah dihubungkan dengan jembatan garam, diukur pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer, maka akan terbaca potensial elektrode pada multitester. Besarnya potensial itu disebut dengan potensial elektrode standar. Bila logam Zn diganti dengan logam yang lain dan larutan juga menyesuaikan dengan logamnya, maka akan diperoleh data E0 dari berbagai zat atau logam. Setelah pengukuran menghitung E0, maka kita akan mendapatkan suatu deret volta. Deret volta ini dari kiri ke kanan, harga E0-nya dari kecil sampai yang E0 besar. Kemudian logam sebelah kiri mudah mengalami oksidasi, sedangkan logam sebelah kanannya mudah mengalami reduksi. Untuk menghafalkan deret volta ini, lebih mudah kita menggunakan jembatan keledai, menggunakan kata-kata. Contohnya seperti ini. Lina, kalau Bapak Camat nanti meninggal, alamat mana Jaman cari Federal Cindy, coba Nini senang pabrik hidrogen sebab bisa cium hangat agar putus aura. Mudah bukan untuk mengingatnya? Sedangkan untuk mencari potensial sel standar atau E0 sel, itu dapat dihitung dengan melakukan persamaan E0 katode dikurangi E0 anoda, di mana E0 yang lebih kecil mengalami oksidasi, yaitu sebagai anode, sedangkan E0 yang lebih besar mengalami reduksi sebagai katode. Demikian pembahasan tentang sel volta. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian membaca buku paket terbitan MGMP Kimia MA Jatim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.